lihat pertama dari sejarah perayaan kemerdekaan. Jadi kalau dulu kita merayakan kemerdekaan itu bikin gerbang gapura, lalu ada gambar orang bawa bambu runcing, ya, ada merah putihnya di sini yang menunjukkan bahwa dia masih membawa memori sejarah. Ya. Tapi pada tahun Indonesia emasnya Soeharto, 50 tahun kemerdekaan, itu total berubah. Tiba-tiba hilang tuh. Lalu jadi aneka bendera, umbul-umbul dan lampu. Tidak ada memori sejarah. Nah, jadi itu ada perubahan di dalam perayaan yang bisa menempel pada merah putih itu ya. Yang menarik adalah bahwa perubahan itu mendadak. Jadi pas 50 tahun kemerdekaan tiba-tiba berubah total dan itu tidak mungkin spontan. Jadi memang itu dikendalikan oleh kekuasaan Soeharto pada waktu itu, tentu saja juga dengan modal macam-macam ya. Nah, pertanyaannya, apakah One Piece ini mendadak atau tidak? Apakah dia mendadak tiba-tiba masif atau tidak? Kalau dia mendadak dan masif, itu kita perlu curiga ada mobilisasi di situ. Nah, dari yang kedua, misalnya tadi masalah media ya. Kita membedakan antara media yang mainstream dengan media sosial. Kita tahu tadi juga disinggung, media sosial ini kelihatan spontan, tapi juga bisa diintervensi. User, influencer, kita punya pengalaman pemilu ya, di mana algoritma juga bisa dimainkan kan. Artinya asal dimobilisasi banyak, algoritmanya berubah. Ya. Nah, kalau itu juga fenomenanya seperti itu juga kita bisa menduga ada mobilisasi di sana. Nah, yang sebenarnya kalau kita lihat One Piece itu bisa juga ada kontinuitas dengan sebelumnya, yaitu Indonesia Gelap. Indonesia Gelap itu black semua ya, hitam semua ya. Backgroundnya hitam ya. Indonesia dalam bahaya. Ya darurat konstitusi ya kan, seperti itu. Kalau kita melihat itu, nah itu Indonesia Gelap isunya buyar, tidak masif. Tidak semasif seperti sekarang ini. Nah itu juga kita perlu lihat. Nah tentu saja artinya kita harus lihat konteks ya. Kita harus lihat konteks. Ini tidak bisa kita lepaskan dari perubahan rezim, karena pada Indonesia Gelap dan sebagainya itu pada rezim sebelumnya responnya tidak terlalu kuat. Nah itu dari segi kalau kita mau melihat ini protes atau politis atau apa ya. Nah yang dari segi kreativitas, kalau dari segi kreativitas sebenarnya ya itu sama sekali dari segi produknya ya, dari segi produknya itu jiplak ya. Jadi itu ya tinggal copot aja. Kalau kita mau melihat kreativitas ya, kreativitasnya bukan dari segi produk, tapi dari segi strategi komunikasi ataupun strategi politik, di mana pengambilan itu ditempatkan di dalam konteks tertentu. Kita nggak bisa memberi makna itu kembali kepada teksnya aslinya.
tetapi kembali kepada ketika dia ditempatkan di dalam konteks yang lain. Nah, jadi apakah ini kreativitas estetik dalam arti produk, apakah ini kreativitas strategi komunikasi, membangun opini dan sebagainya, ataukah ini strategi politik? Jadi kita bisa lihat di situ. Saya kira persoalan ini untuk ahli komunikasi, ahli politik ataupun ahli budaya itu perlu didokumentasi. Itu yang penting ya, diruntut lagi itu ya pada titiknya. Kalau bagi kita di universitas ya yang penting ya menyimpan itu sebagai dokumen, sebagai data, dan melihat kemungkinan lalu kita uji di dalam penelitian yang lebih cermat, lebih tajam, dan sebagainya terhadap itu. Ya begitu aja. Terima kasih. Siap, terima kasih Prof. Kita bicara tentang literasi media ya. Karena kita sudah pernah mengalami ya, penciptaan hero itu kita pernah mengalami ya, yang kemudian kita sesali lalu kita pisu-pisui, ya kan? Itu kita waktu itu tidak merasa sama sekali, kita menganggap itu murni rakyat, ya kan? Nah sekarang pun kita harus waspada, gitu loh. Jangan sampai kita menyesal lagi, karena kalau saya bisa menebak hero-nya itu, pasti yang menempuh jalan ninja kan, iya kan? Nah, jadi beda film Prof ya, iya, tapi nggak apa-apa. Yang pakai di sininya kan, nah, karena hero-nya itu, gitu loh. Jadi dan strateginya itu sudah sangat jelas ya. Waktu kita menciptakan hero di tahun 2014, kita membuat hitam putih ya. Ada yang lamban, ada yang tegas, ya kan? Ada yang cakcep, ada yang curhatan, ya kan? Nah, itu penguasanya itu dijatuhkan untuk membulke sang hero ini kan? Dia menyelamatkan kegagalan dari yang berkuasa, gitu ya. Nah, saya hanya mengingatkan kalau jangan sampai misalnya polarisasi, cebong, kampret, pisu-pisuan yang gila-gilaan pada zaman dulu itu berulang lagi gitu kan. Nah, jadi itu juga bagian dari strategi menciptakan hero. Hero harus ada musuhnya kan, harus ada yang dikalahkan kan, harus ada yang diselamatkan. Jadi saya kira masyarakat itu supaya nanti kita susah lagi mencari itu sing salah sopo, rakyat semua yang salah, apa ya di penjara KB, apa tobat KB gitu kan. Itu jadi saya kira dari segi jadi literasi media, masyarakat tetap harus kritis terhadap isu apapun yang dilontarkan, dan kita sebenarnya berkontribusi untuk melihat alternatif-alternatif. Jadi jangan sampai arahnya ke satu arah. Kita harus, kalau saya bilang mobilisasi, ini hero, ini apa, makin banyak itu masyarakat punya pilihan dalam interpretasi ya. Jadi saya kira itu yang penting sebenarnya. Saya kira media literasi masyarakat supaya tidak mudah sekali tertipu oleh algoritma, buzzer, influencer dan sebagainya itu ya, yang saya kira itu yang penting kalau dari segi saya. Jangan sampai kita mengulang lagi sejarah karena kenaifan kita bermedia lalu kita sangat bersemangat untuk mendukung ini rakyat, ini bukan rakyat, ini apa segala macam itu. Saya kira itu kalau saya sebagai aktivis Facebook ya, saya selalu berusaha memberi makna yang lain supaya ada pluralitas makna gitu ya, tafsir ya, supaya masyarakat yang bisa tidak terpaku pada
ada itu. Saya kira itu yang penting dalam konteks ini. Gen alif lam mim, alif lam lam, hamzah ya dan sebagainya, alif batasa, alif batas saya suka. Itu jelas itu ya. Ini kan arahnya kan ke gen itu ya. Dan siapa sih representasi gen itu? Nah itu jadi saya kira target pasarnya atau itu sudah jelas ya. Ini yang diarah gen dan sekaligus pahlawannya juga dari gen itu ya. Kenapa tidak sastra, apalagi terbang atau apa, kita punya banyak sekali. Itu kuno, itu bukan bagian dari itu kuno, itu tua, itu tidak masuk media, tidak apa. Jadi jangankan orang tua seperti Megawati, orang Niji siapa? Giring. Giri itu aja sudah tua, gitu loh. Apalagi nanti Rendra, Tukul atau apa, terus orang tren, orang zaman ini selewat nih, orang mungkin ya kecuali mau menarget waktu tua. Nah kalau menarget waktu tua itu lain lagi. Jadi itu saya kira seperti itu. Nah saya mau menjawab Mas tadi. Ya kalau asumsi tentang kepahlawanan itu betul, berarti bukan menghapus bayang-bayang, tapi menggantikan sosok menjadi bayang, gitu kan? Saya nggak tahu, tapi sebenarnya kita harus cermat betul momentumnya itu. Saya kok foto mepet motif momentumnya Tom Lembong ya, itu juga lebih cermat sekali melihatnya ya dalam media. Saya kira begitu. Oke, terima kasih. Kemerdekaan ya bendera kan rencananya dipasang di bawah itu. Jadi ya nggak mungkin pin itu kan dipasang di bawah kan? Ya nggak mungkin. Itu di bawah bendera tempeli itu ya nggak bisa ya. Nggak kelihatan ya Prof? Iya nggak kelihatan. Jadi ya memang konteksnya saya kira itu hanya konteks. Jadi kontekstualnya. Ini konteksnya kemerdekaan, bendera. Jadi mana-mana bendera, kayak nambahi siji wong dodol bendera tambah bendera kui, tambah bendera kui. Ya kalau dulu kan umbul-umbul ditambahi umbul. Ya saya kira itu. Ya, oke, terima kasih.